Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai saudara-saudara. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pemuda Muslim asal Sukabumi yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia berasal dari keluarga Muslim. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara bahwa ia boleh dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, seperti apa jalan ceritanya saudara-saudara, kita dengarkan berikut ini. Oke, perkenalan, nama saya Rizky Malik Maulana. Tinggal di Sukabumi. Saya berasal dari keluarga mayoritas ya, keluarga Muslim. Saya muasal dari keluarga Muslim, dibesarkan secara Muslim, dan ya perjalanan hidup dari kecil dulu deh kita bahas ya tuh. Dari perjalanan dari kecil, keluarga, pergaulan. Saya hidup dalam keluarga yang mungkin bisa dibilang sangat kental dengan religiusnya. Keluarga dari abah, keluarga besar semuanya sangat kental dengan agama Muslim, sangat menjalani aturan agama Islam, dan saya juga menjalani seperti itu, seperti rukun Islam dan rukun iman, seperti sholat, zakat, puasa, percaya pada hari akhir, percaya pada akhir zaman. Nah, kita lanjut lagi ya, sebentar. Nah, ketika saya Malik, tidak usah membaca typing ya, nggak usah baca komen. Kamu itu konsentrasi aja dengan kesaksian ya, nggak usah dibaca. Oke. Kita lanjut. Perkenalan akan Tuhan Yesus ini sangat simpel sekali. Saya bertemu secara khusus dengan Tuhan dengan sangat sederhana sekali. Jadi awal mula saya bisa ada di fase ini, dan mungkin inilah salah satu pertemuan saya dengan Tuhan sampai akhirnya merubah hidup saya untuk selamanya. Ketika saya SMP, mungkin setelah lulus SMP, setelah lulus SMP, karena di rumah saya ini televisi parabola, jadi menangkap banyak channel-channel tayangan. Dan di salah satu channel itu ada menayangkan tentang perjalanan Yesus ketika dia dilahirkan di Yerusalem dan bangkit dan disalibkan di Bukit Golgota dan bangkit di hari ketiga. Pertanyaan yang muncul di benak saya dulu itu cuma satu, yaitu bagaimana bisa dia berkata bahwa semua umat manusia akan ditebus dosanya hanya melalui dia. Itu pertanyaan di benak saya yang muncul dengan seketika waktu itu. Dan ketika saya mulai mencari, waktu itu teknologi atau saya belum menggunakan HP Android, jadi saya baca-baca Alkitab itu ketika saya main-main warnet waktu dulu. Saya mulai baca-baca Alkitab di internet. Tapi saya tidak menemukan itu, karena pertama kerasa takutan kalau misalkan saya terlalu mendalami, saya nanti mempertuhankan seorang manusia gitu kan. Tapi penasaran itu terus muncul di benak saya terus sampai saya tidak, kalau saya belum menemukan arti dari perkataan ini di dalam kitabnya orang Kristen, ya saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari itu. Singkat cerita, kehidupan saya, walaupun saya dibesarkan di dalam keluarga Muslim, karena mungkin pergaulan bebas saya, pergaulan akan lingkungan saya yang kurang baik di waktu itu, hingga akhirnya saya terjerumus kepada sebuah lembah kekelaman.
lembah kekelaman yaitu seperti banyak hal yang pernah saya lakukan di masa dulu itu. Dimulai SMP kelas 1 saya sudah mengenal jenis-jenis narkoba psikotropika, alkoholik, dan banyak jenis narkoba yang lainnya. Disitulah mulai perlahan kehidupan saya mulai hancur, perlahan demi perlahan kehidupan saya mulai runtuh. Saya tidak terlalu bersosial dengan orang-orang di keluarga saya tidak terlalu bersosial dengan lingkungan saya terlalu kebergantungan kepada teman-teman yang mungkin lingkungannya sama dengan saya, yaitu lingkungan dari jenis narkoba itu. Singkat cerita, perjalanan saya lalui hingga akhirnya saya melupakanlah pencarian itu. Apa tuh gunanya karena menurut saya agama itu adalah cap atau simbol saja. Bahwa di negeri ini kita harus mempunyai agama. Kalau kita tidak punya agama, ya kita tidak punya KTP. Karena di KTP harus ada cap agama seperti itu. Jadi dulu itu saya berpikir bahwasanya agama itu hanya formalitas saja. Tidak ada keselamatan tuh. Orang mau sehat ya harus dia mengatur tubuhnya. Kalau mau sukses ya dia harus berjuang, harus kerja keras gitu. Gak ada keselamatan lah, itu hanya cerita fiktif belaka. Saya berpikir seperti itu dulu hingga akhirnya saya ada berumur di umur 22 tahun lah. Singkat cerita perjalanan saya masih menggunakan narkoba dari kelas 1 SMP hingga akhirnya di umur 22 tahun ini saya masih ada di dalam ketergantungan narkoba itu. Hingga akhirnya bekerjalah saya di Depok, di salah satu restoran, dan di situ kehidupan saya seperti tidak ada tempat untuk pulang atau tidak ada. Saya ingin mencari jati diri saya itu harusnya kemana sih? Gitu. Apa yang harus saya temukan untuk bisa hidup tidak dibayang-bayangi oleh orang-orang yang ya selalu membawa saya ke dalam hal-hal itu. Dalam hati kecil saya ingin keluar dari zona ini, tapi apakah saya mampu untuk keluar dari zona seperti itu? Saya takutnya ketika saya keluar dari narkoba, saya tidak bisa lagi karena saya hanya bergantung pada dia. Saya takut kalau saya tidak menggunakan ini, ya saya tidak akan bisa menyambung hidup. Karena saya berpikir dulu antara garis kehidupan saya dengan kematian itu kalau tidak dibunuh orang ya mati karena narkoba lah. Tapi saya ingin meninggalkan itu karena ingin hidup lebih sehat, ingin hidup lebih benar, ingin hidup di dalam kedamaian, ingin hidup di dalam sukacita, tapi saya tidak menemukan itu. Hingga akhirnya saya scroll HP, saya menemukan salah satu potongan video tentang film Yesus tersebut. Nah, muncullah rasa keingintahuan itu muncul secara sporadis lagi. Hingga akhirnya mulai saya mencari, saya mulai beli Alkitab, saya mulai download aplikasi Alkitab. Di handphone saya mencari, hingga menemukanlah salah satu firman Tuhan yang berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang datang kepada aku, tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Makin penasaran ini makin tumbuh lagi. Kok bisa dia mengklaim seperti itu? Kalau benar kamu mampu untuk menemukan kebenaran dan hidup, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, saya yakin ikut engkau. Singkat cerita saya membaca ada salah satu ayat-ayat yang tidak bisa saya tafsirkan sendiri. Seperti waktu dulu saya tidak tahu alfa dan omega itu apa. Ternyata alfa dan omega itu awal dan akhir ya. Jadi saya tidak bertemu. Saya berpikir bahwasanya saya mempelajari Alkitab secara sendiri, apakah ini termasuk salah atau tidak. Hingga akhirnya saya mulailah mencari di internet salah satu konseling seperti itu. Kebanyakan beberapa internet mencari konseling seperti itu. Saya chat satu persatu blog-blog Kristen
dari Solusi TV, beberapa banyak blog-blog, saya chat satu persatu. Waktu itu tidak ada yang membalas. Hingga akhirnya ada salah satu blog yang membalas pada esok harinya. Dia tanya nama saya, tempat tinggal saya di mana, dan sekarang saya berada di mana. Siapa tahu ada salah satu hamba Tuhan atau orang yang bisa untuk bimbing saya ke dalam pengajaran Alkitab ini. Singkat cerita, ada yang telepon lah, tiba-tiba ada yang telepon, dia tanya, apakah benar ini dengan Malik Manson? Saya bilang, iya, ini saya dari salah satu blog konseling di internet, katanya abang ingin belajar tentang kekristenan. Oh betul Pak, kata saya. Oh betul Pak, kita atur jadwalnya, ketemunya di mana, kita atur jadwalnya. Waktu itu kita bertemulah di salah satu kafe di daerah Depok, karena saya bekerja di sana. Saya bertemulah di salah satu kafe yang berada di Depok. Kita ngobrol dengan dia selama 4 jam. Saya membahas tentang ketuhanan Yesus. Dari awal saya bicara sama dia, sorry bang, saya tidak menjamin saya bisa masuk Kristen. Saya ingin belajar aja tentang kekristenan karena saya ingin mencari jati diri saya. Karena menurut saya agama itu adalah warisan. Jadi kalau misalkan kita tidak sehati atau tidak nyaman dengan agama yang saya yakini, apa salahnya saya mencari agama yang membuat saya nyaman dan benar-benar nyata gitu di dalam hidup saya. Saya bertanya tentang penyaliban Yesus, kenapa harus disalibkan, kenapa harus dia yang harus turun ke bumi untuk penebusan dosa. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di dalam benak saya, Pak. Saya bilang seperti itu. Dan dijawab satu persatu. Dan yang saya salutkan, ketika saya bertanya bahkan di luar Alkitab, kenapa sampai saya bertanya itu, kenapa harus salib? Kenapa harus orang Kristen itu, kenapa harus dicerminkan dengan salib? Kata saya. Sampai dia semua dia jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang saya salutkan itu, jawaban dari dia itu semuanya dari Alkitab. Jadi ketika saya bertanya, oke bang, sebentar saya buka dulu Alkitab. Dia jawab seperti ini, saya bertanya, dia jawab seperti ini. Semua sesuai dengan Alkitabiah. Dia tidak mengurangi, dia tidak melebihkan. Dan itu membuat saya lebih penasaran lagi. Berarti semua jawaban saya ada di sana. Cuman saya tidak ada yang membimbing saja di waktu itu. Jadi saya hanya mentafsirkan sendiri begitu. Hingga akhirnya ketika ada si abang ini yang membimbing saya lebih banyak bertanya kepada dia. Hingga akhirnya selama beberapa minggu kita sharing tentang Alkitab ini, timbullah rasa penasaran saya untuk datang ke gereja gitu. Karena saya tidak tahu cara ibadahnya orang Kristen itu seperti apa. Bagaimana sih secara memuji Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Hingga akhirnya saya dipersilakanlah untuk datang ke gereja. Saya ikut ibadah gereja Kristen. Waktu itu saya merasa biasa-biasa saja. Seperti saya melihat acara ibadah-ibadah seperti biasalah, nyanyi-nyanyian seperti itu. Yang saya sering lihat di televisi seperti itulah sama. Cuman ya saya tidak merasakan hadirat Allah seperti itulah. Sama sekali saya tidak merasakan seperti itu. Ya biasa-biasa saja. Saya bilang berarti ya sama aja lah. Sama atau dengan agama-agama yang lainnya. Cuman dengan cara ibadahnya yang berbeda. Saya berpikirnya seperti itu. Ibadah kedua, saya mulailah untuk datang lagi. Dan di situ Pak pendetanya bicara seperti ini. Apa pergumulan yang kita ungkapkan kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwasanya Tuhan kita hidup, Tuhan kita mampu untuk pulihkan, Tuhan kita mampu untuk bisa stabilkan keadaan-keadaan kita lagi. Disitulah perdoaan saya, yaitu saya ingin terlepas dari narkoba. Kalau benar
Tuhannya orang Kristen ini mampu pulihkan saya, saya mau ikut Tuhan. Apapun itu resikonya. Saya bilang seperti itu. Hingga akhirnya ketika selesai ibadah, saya datanglah ke si Pak Pendeta ini, ke si Abang ini yang lewat blog internet ini. Saya cerita semuanya tentang perjalanan hidup saya. Bahwasanya saya adalah mantan pecandu narkoba. Mantan pecandu narkoba. Saya masih terbelenggu dalam adiksi narkoba waktu itu. Banyak pergumulan saya mengalami hal-hal seperti mukul-mukul orang, hal-hal yang lembah kekelaman yang buruk menurut saya waktu itu. Hingga akhirnya si bapak ini cuma bilang, kalau abang yakin Tuhan orang Kristen mampu pulihkan abang, apa yang mau abang janjikan sama Tuhan? Saya bilang sama dia, saya mau ikut Tuhan. Saya udah berdoa ketika saya berdoa di gereja, saya berdoa seperti itu, Bang. Kalau benar dia mampu pulihkan saya, dia mampu untuk damaikan hati saya, dia mampu untuk bebaskan saya dari kekelaman ini, ya saya mau ikut Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Tapi apakah mampu Tuhannya orang Kristen untuk pulihkan saya? Abang ini bicara, saya yakin dan percaya bahwasanya ketika benar-benar abang percaya, mukjizat itu pasti akan terjadi. Toh burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, masa manusia tidak? Dan itu membuat saya semakin percaya lagi. Ibadah ketiga, saya benar-benar tidak menggunakan narkoba. Karena setiap hari saya menggunakan narkoba dan dosisnya pun lumayan lah. Lumayan. Mungkin untuk saya dosis itu sudah dosis yang berlebihan. Sehari saya bisa mengkonsumsi 10 bahkan lebih. Kalau itu setiap hari. Bahkan bisa jadi 15, bahkan lebih dari itu. Nah, ketika itu saya benar-benar tidak menggunakan narkoba. Saya benar-benar dalam keadaan normal sekali ketika ibadah ketiga itu. Saya datang di dalam hadirat Tuhan, saya datang ke gereja ketika worship, pujian penyembahan, dan lagunya saya masih ingat, dan itu menjadi lagu pertama yang saya hafal, lagu rohani, yaitu yang tadi saya nyanyikan, hidup adalah kesempatan. Bagaimana di dalam lirik itu mengatakan bahwasanya hidup itu harus jadi berkat, hidup itu harus jadi cerminan, ya hidup itu harus, kita itu di dalam hidup harus punya keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kalau betul keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya saya selamatkan saya dari adiksi narkoba, selamatkan saya dari pergaulan-pergaulan saya yang buruk, ya intinya selamatkan saya dan pulihkan saya menjadi orang yang baru lagi. Berdoa saya seperti itu, saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, dan di situ saya tidak menggunakan narkoba sama sekali. Saya merasakan banyak benar-benar hadirat Tuhan yang nyata di dalamnya ketika saya benar-benar meminta kepada Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan, kalau betul Tuhan kamu nyata di dalam hidup saya, kalau benar-benar Roh Kudus itu bekerja, tolong pulihkan saya dari adiksi narkoba. Kalau betul Tuhan Kristen mampu untuk pulihkan saya dari narkoba, saya akan ikut Tuhan sampai kapanpun, dan sampai saya menutup mata, saya akan ikut Tuhan. Apapun resikonya, saya akan hadapi itu semua. Hingga akhirnya pulanglah saya bergereja. Di kosan masih bertumpuk barang-barang narkoba itu. Dan di hari itu saya benar-benar tidak menggunakan sama sekali, dan saya tidak merasakan gejala yang seperti pernah saya rasakan ketika saya tidak menggunakan narkoba. 1 hari saja saya tidak menggunakan narkoba, itu rasanya itu seperti mau mati lah. Tapi di waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, saudara. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya hanya merasakan seperti, wow, saya merasakan sehat, pulih, bugar, hidup, tubuh itu seperti benar-benar seperti bangun tidur dengan keadaan yang fresh sekali gitu.
Di waktu itu saya benar-benar tidak menggunakan itu. Selama beberapa hari saya mencoba untuk tidak menggunakan itu dan menggunakan itu hingga akhirnya 1 minggu lah benar-benar tidak merasakan apa-apa. Dan disitulah mungkin mukjizat itu yang nyata dalam hidup saya. Hingga akhirnya datang saya beribadah ke gereja. Saya berdoa sama Tuhan, kalau betul ini mukjizatmu, saya akan tepati apa yang saya katakan sama engkau, bahwasanya saya ingin ikut Tuhan. Kalau kiranya Tuhan mau pakai saya, ya pakailah untuk jadi berkat kepada orang lain. Karena saya yakin ketika satu orang bertobat, sejuta umat diselamatkan. Singkat cerita, saya buanglah narkoba itu. Saya buang narkoba itu, saya bakar. Dan saya bilang, saya tidak mau ketergantungan dengan kau. Saya ingin berketergantungan dengan Tuhan. Hingga akhirnya perjalanan itu dimulailah. Saya banyak belajar tentang Alkitab. Saya ikut-ikut training dasar rohani Kristen. Hingga akhirnya saya memantapkanlah untuk dibaptis. Tapi ketika saya seminggu sebelum saya dibaptis, pendeta saya bilang sama saya, kalau abang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, kalau abang benar-benar sungguh ingin dimerdekakan sama Tuhan, ya abang bicaralah sama orang tua kalau abang mau ikut Tuhan, abang mau masuk Kristen. Saya langsung jawab, nggak mungkin bang, karena ya orang tua saya itu basicnya adalah Muslim, kan sangat kental sekali dengan Muslimnya. Bahkan ketika waktu kecil saya tidak ikut ngaji juga, ya dijepret lah sama abah saya gitu kan, dipukul sama lidi sama abah saya, apalagi masuk Kristen gitu. Tapi itu yang harus abang hadapi, penolakan itu yang harus abang hadapi kalau abang benar-benar mau ikut Tuhan. Karena yang tadi saya katakan, saya ketika saya mengenal narkoba, saya sangat jauh dengan keluarga. Saya jarang berkomunikasi dengan keluarga. Di waktu itulah saya berkomunikasi lagi dengan keluarga saya. Saya telepon mama saya bilang, saya tidak banyak bercerita waktu itu. Saya bilang sama mama itu, to the point, Ma, ini mungkin berat buat mama, tapi saya juga punya hak untuk apa yang saya pilih dengan apa yang saya imani. Karena saya yakin mama tidak akan terima ini, tapi ketika saya lahir, bukan saya yang memilih saya mau lahir sebagai di agama apa, saya mau lahir di keyakinan seperti apa. Dan ketika saya sudah besar, saya punya hak untuk memilih apa yang saya imani dengan apa yang saya rasakan. Saya mau masuk Kristen, Mas. Selama 5 menit, saya berkomunikasi dengan ibu saya. Ibu saya diam, tidak bicara sedikit pun, dan saya juga diam, tidak bicara sedikit pun. Ibu saya syok dengan pernyataan saya, dan saya juga bingung harus berkata apa lagi sama ibu saya. Singkat cerita langsung dimatikan, dan dia langsung ketik di WhatsApp bahwasanya kamu telah murtad dan darahmu halal, yaitu wajib dibunuh. Karena orang-orang yang menduakan Tuhan itu masuknya ke dalam neraka jahanam. Karena dengan keyakinan keluarga saya seperti itu, ya saya tidak boleh pulang ke rumah kalau kamu benar mau pindah agama. Di situ saya tidak menjawab sedikit kata pun. Saya hanya bilang, ini keputusan saya dan saya tidak akan mempertimbangkan lagi. Saya benar-benar mau jadi orang Kristen mah. Saya mendengar itu. Singkat cerita saya dibaptis lah. Seminggu setelah saya dibaptis, Pak Pendeta bilang, Bang, ini bukan finish dari semuanya, tapi ini start dari semuanya. Ingat,
Jangan lupa untuk memohon perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu diberikan kekuatan di dalam Tuhan. Karena abang masih lahir baru, masih banyak rintangan yang harus abang lalui, masih banyak perhadapan yang harus abang lewati. Karena ikut Tuhan itu tidak mudah, bang. Abang akan dibenci, abang akan dihina, tapi ketika abang bertahan, abang akan menemukan itu. Akan menemukan damai sejahtera, akan menemukan suatu hal yang belum pernah abang temukan sebelumnya. Singkat cerita, saya jadilah orang yang lahir baru. Dan di situ saya pikir start dari semua ini mungkin karena ya tidak mungkin akan se-expert yang saya pikirkan gitu. Dan ternyata itu lebih dari apa yang saya bayangkan. Benar-benar ikut Tuhan itu benar-benar malah saya bilangnya seperti apa ya? Ya benar-benar melarat sekali lah, benar-benar susah, benar-benar dibenci, benar-benar dihina. Bahkan yang paling saya sedihkan itu support system dari dalam yang menolak saya, yaitu keluarga. Support system yang menolak saya, yaitu keluarga, itu yang sangat berat sekali buat saya. Karena bagaimanapun sedikit banyaknya keluarga adalah orang yang tahu semua baik buruknya saya. Tapi sekarang keluarga menolak saya dan membenci saya hanya karena saya ikut Tuhan. Hingga akhirnya saya bekerja di salah satu restoran. Dan saya tidak menyia-nyiakan waktu saya untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, itu datang bergereja, beribadah. Perubahan yang saya rasakan pertama-tama itu yaitu pulih dari adiksi narkoba, dan banyak lagi perubahan-perubahan yang belum pernah saya rasakan. Ya seperti salah satu contohnya penguasaan diri atau pengontrolan diri, yaitu ketika saya dihina, ketika agama saya dihina, ketika pribadi saya dihina pun, saya tidak membalas seperti itu. Karena yang saya pelajari dalam Alkitab, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu pengajaran yang belum pernah saya temukan di mana. Bahkan sampai ada salah satu firman Tuhan yang berkata, kasihanilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihani dirimu sendiri. Dan itu belum pernah saya temukan, dan itu tidak pernah saya pikirkan ada salah satu pengajaran yang seperti itu. Karena bagaimanapun kita secara daging, kita punya perasaan, kita punya emosional. Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan seorang yang jelas-jelas seorang itu benar-benar bersalah kepada kita. Jadi kita tidak melakukan kesalahan itu, tapi kita harus memaafkan. Bahkan kita yang harus menjadi pelaku pertama yang meminta maaf. Dan itu tidak bisa saya terima. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya mulai membuka penguasaan diri saya, benar-benar saya serahkan pada Tuhan. Ketika banyak penghinaan secara virtual, bahkan secara personal langsung, itu sering saya temui. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan maafkanlah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selalu saya berbilang seperti itu. Nah, ketika saya ikut Tuhan, banyak fase-fase percobaan yang mulai saya hadapi satu persatu. Itu salah satu contohnya. Kedua, ketika saya datang beribadah, karena saya bekerja di salah satu restoran, dan di restoran itu ketika tanggal merah atau hari libur itu diwajibkan untuk masuk. Dan kalaupun tidak masuk, itu akan dipotong 2 kali lipat dari gaji satu harinya. Ketika itu, setelah dari itu, saya memaksakan untuk meninggalkan pekerjaan dan ikut ibadah ke gereja. Hingga akhirnya
Saya diberhentikan ya karena saya sering bolos hari Minggu. Saya diberhentikan dari pekerjaan itu dan saya bingung harus kemana. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga tunjukkanlah harus kemana saya ini. Kalau emang harus pulang, ya saya pulang. Tapi saya takut ketika saya pulang, saya akan dipukulin lah, akan dibenci lah, atau seperti itu. Karena saya bingung harus pulang kemana gitu. Ketika saya benar-benar diberhentikan dari pekerjaan. Terpaksalah saya memutuskan untuk pulang. Di perjalanan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya ketika pulang, mama saya cuma bilang, mau apa kau kesini? Orang kafir itu nggak boleh tinggal di sini. Saya hanya bilang, saya diberhentikan di kerjaan saya mau pulang kemana saya bingung mas. Dan ketika itu keluarga benar-benar menolak sekali, semua bahkan keluarga besar saya benar-benar menolak saya. Disitulah saya tinggal di rumah teman, ya tinggal di gereja, hingga akhirnya puji Tuhan saya melakukan pekerjaan lah di salah satu distributor rumah tangga. Dan di situ saya mulai bekerja. Saya bekerja, hari Minggu saya beribadah ke gereja, selalu seperti itu. Hingga akhirnya saya bingung juga ketika nanti saya tidak sesuai target atau saya diberhentikan dari kerjaan ini juga, saya mau pulang kemana? Karena benar-benar keluarga itu menolak saya. Hingga akhirnya saya bekerja di sana. Aduh, ini berat sekali ya. Nah, hingga akhirnya saya bekerja di sana. Beberapa bulan saya bekerja di sana. Saya harus sempatkan datang ke gereja. Karena itu perubahan yang saya rasakan ketika saya belum mengenal Tuhan dan saya sekarang mengenal Tuhan. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Ketika datang ke ibadah bergereja, saya harus datang apapun keadaannya, ya saya harus datang bergereja. Mau ada uang, tidak ada uang, ya saya harus datang di gereja untuk berdoa sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mampu untuk pulihkan saya dari keadaan-keadaan seperti ini. Hingga akhirnya saya mulai merasakan apa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yaitu sukacita, yaitu haus akan firman Tuhan. Bagaimana saya bisa mempelajari firman Tuhan ini secara instan gitu. Secara instan itu saya itu baru mungkin belum 2 tahun saya ikut Tuhan ini, tapi luar biasanya perubahan yang secara signifikan itu terasa di dalam hidup saya. Sukacita itu ada di dalam hidup saya. Roh Kudus adalah roh penghibur, itu benar-benar ada di dalam hidup saya, dan mujizat itu benar-benar nyata di dalam hidup saya. Dan saya memberikan ini kepada saudara, bagaimana kebaikan Tuhan yang teramat baik kepada kita. Toh Tuhan juga kasih kesempatan buat saya. Masa Tuhan tidak kasih kesempatan buat teman-teman semuanya juga di sini? Kita kembali ke pembahasan kehidupan saya lagi. Nah, setelah itu saya mulai jadi pribadi yang baik lagi. Saya terus belajar tentang Alkitab ini, terus saya berkata sama Tuhan, saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan keluarga saya, tolong bukakan pikiran keluarga saya, tolong jamah hati keluarga saya, supaya lebih dekat lagi mengenal Engkau. Kalau kiranya Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saksi bagaimana kebaikan-Mu, dan pakailah saya kepada semua orang, bahkan keluarga saya pun bisa untuk diberkati melalui saya.
atau melalui siapapun, bukan hanya melalui saya. Setiap doa ibadah itu, Tuhan itu, saya itu selalu berdoa sama Tuhan seperti itu. Saya selalu posting ayat-ayat firman Tuhan di sosial media. Saya selalu memberikan kesaksian-kesaksian saya di sosial media. Dan saya juga selalu bercerita kepada kakak saya bagaimana baik kasih Tuhan itu. Oh iya, jadi sorry, saya lupa. Jadi saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan yang 1 sudah menikah, yang 2 sudah menikah, dan saya terakhir. Nah, ketika saya setelah saya dibaptis, saya lebih mengenal Tuhan lagi. Saya selalu ceritakan ini kepada setiap orang. Ya karena bagaimana baiknya Tuhan itu kepada saya gitu. Dan juga pasti baik juga terhadap kamu kalau kamu percaya dan yakin bahwasanya kamu akan dimerdekakan dan diselamatkan oleh Dia. Gitu. Hingga akhirnya kakak saya tiba-tiba telepon saya. Jadi kakak saya ini yang kedua, kakak saya ini tinggal di Bali karena dia menikah dengan orang Bali, dia menikah di sana. Dia bilang, ya tiba-tiba dia telepon, dia bilang, saya mau dibaptis. Kaget lah. Saya kaget sekali ketika mendengar itu. Kenapa kok dibaptis? Ya, saya sebenarnya suka dengar cerita kamu di sosial media. Bagaimana kebaikan Tuhan itu terhadap kamu, dan kamu juga selalu cerita dengan saya kan. Wah, di situ benar-benar saya sangat tersentuh sekali ketika benar-benar ternyata satu persatu doa saya dijawab sama Tuhan. Bagaimana ketika saya ingin keluarga saya dipulihkan atau keluarga saya diselamatkan sama Tuhan. Dan itu terjawab satu persatu. Tiba-tiba kakak saya telepon itu, saya dibaptis, dan saya tuntunlah ketika dia, kamu kalau benar-benar mengikut Tuhan ya kamu harus benar-benar siap nanggung resikonya, karena seperti apa yang saya ceritakan sama kamu. Hingga akhirnya dia dibaptis dan terdengarlah dengan keluarga saya di kampung. Hingga akhirnya keluarga di kampung benar-benar makin membuta kepada saya. Sampai dia bilang, wah orang udah layak darahnya layak sekali untuk dibunuh katanya. Karena sudah sampai satu persatu dibawa sama dia gitu kan. Tapi saya yakin karena dia tidak tahu akan kebenaran Tuhan, dia tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Satu persatu saya pasti yakin dan percaya kepada Tuhan bahwasanya ketika satu orang bertobat di rumah diselamatkan dan pegang itu sampai menutup mata. Saya percaya bahwasanya Tuhan saya hidup, bahwasanya Tuhan saya nyata, bahwasanya mukjizatnya terjadi. Saya yakin dan percaya ketika apa yang saya saksikan ini adalah bagaimana kasih Tuhan yang secara cuma-cuma diberikan kepada saya. Keselamatan yang secara cuma-cuma hanya kita percaya akan keselamatan itu dan percaya bahwasanya hanya Yesus sebagai juru selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Bagaimana Tuhan itu terlalu baik kepada saya dan saudara, bagaimana Tuhan itu nyata di hadapan hidup saya dan saudara, bagaimana kasih karunia-Nya yang tercurah setiap harinya kepada saya dan saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Pesan saya, jangan pernah menyerah, never give up. Tuhan selalu kasih jalan. Tuhan selalu kasih surprise yang sangat tidak terduga di luar ekspektasi saja kita semua. Jangan lupa berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di kemudian. Ya Bugem? Bentar. Mungkin.
Iya, siap. Lanjutkan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga, karena bagaimana kasih Tuhan itu yang selalu tercurah kepada kita semua. Sungguh luar biasa saudara-saudara kesaksian pemuda muslim ini yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Semoga kesaksiannya ini dapat memberkati kita. Kita pun juga akan semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.